Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5. Nah, sekarang kita akan belajar tentang IPAS ya, bab 8, Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Kemudian topik C yaitu permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Nah, sebelum lanjut ya anak-anak, jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti jika Bu Guru update video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menontonnya ya anak-anak. Anak-anak juga bisa mengunduh file ini, linknya ada di deskripsi. Bapak Ibu Guru juga bisa ya mengunduh file ini, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja ya. Tujuan pembelajaran topik ini nanti anak-anak mampu memahami adanya permasalahan lingkungan di bumi, lalu mampu memahami penyebab masalah pada lingkungan, lalu anak-anak juga mampu memprediksi dampak kerusakan lingkungan terhadap kondisi sosial, masyarakat, dan ekonomi. Nah, anak-anak, adapun pertanyaan esensialnya. Nah, yang pertama, mengapa terjadi permasalahan lingkungan di bumi? Jawabannya, permasalahan lingkungan di bumi itu karena peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Adanya interaksi negatif antara bumi dan manusia juga menjadi penyebab permasalahan lingkungan di bumi. Nah, pertanyaan yang kedua, apa penyebab masalah pada lingkungan? Jawabannya, peningkatan populasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, adanya gangguan lahan, adanya polusi atau pencemaran baik udara, air, tanah, udara maupun suara. Lalu tempat pembuangan sampah tidak dikelola dengan baik, penebangan pohon untuk pemukiman dan industri, banyak daerah hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Yang ketiga, bagaimana dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, masyarakat, dan ekonomi? Jawabannya itu lingkungan bisa berubah karena permasalahan banjir, gempa, kekeringan, dan deforestasi, perubahan iklim, sehingga dapat memengaruhi kondisi sosial. Selain itu, masyarakat bisa kehilangan pekerjaan, kekurangan gizi, serta permasalahan lainnya yang mengganggu hubungan sosial. Nah, kalian juga bisa membaca selanjutnya ya. Oke anak-anak. Nah, baca dulu percakapan ini. Aku paling senang kalau melewati jalan ini. Iya, di sini udaranya segar sekali. Udaranya segar karena masih banyak pepohonan. Nah, anak-anak, manusia itu selalu bergantung dengan sumber daya alam yang ada di bumi. Bumi menyediakan makanan dan bahan lain untuk kebutuhan manusia sehingga bisa bertahan hidup. Sumber daya alam yang disediakan bumi meliputi air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan masih banyak lagi ya. Nah, manusia itu membutuhkan udara yang bersih untuk bisa bernapas. Air digunakan manusia untuk minum, mandi, dan mencuci. Tumbuhan seperti padi dibutuhkan sebagai salah satu sumber bahan pokok. Hutan menghasilkan kayu untuk kebutuhan bahan konstruksi, misalnya membangun rumah. Jika kayu di hutan terus diambil tanpa melakukan penanaman kembali, akan berakibat hutan gundul. Hutan yang gundul tidak memiliki kualitas air dan udara yang baik. Tanah mudah longsor dan habitat hutan menjadi rusak anak-anak. Nah, manusia itu membutuhkan kebutuhan pangan seperti ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Beberapa orang dengan tidak bertanggung jawab mengambil sumber daya laut menggunakan racun atau bahan peledak. Kegiatan tersebut menyebabkan terumbu karang yang merupakan tempat hidup berbagai jenis laut mengalami kerusakan anak-anak. Nah, manusia itu juga membutuhkan sandang, yaitu pakaian. Pada era modern ini, pakaian lebih banyak diproduksi oleh pabrik. Hasil kegiatan industri seperti pabrik akan menyisakan limbah kimia berbahaya. Limbah tersebut harus diolah dan tidak boleh dibuang begitu saja ke sungai seperti ini ya, ya. Nah, limbah bisa meracuni makhluk hidup yang hidup di sungai seperti ikan ya, anak-anak.
Nah, masalah lingkungan terjadi karena peningkatan angka populasi manusia. Manusia itu membutuhkan berbagai kebutuhan ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari pangan, sandang, dan papan yang termasuk kebutuhan primer. Ada juga kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan tujuan menambah kebahagiaan hidup, misalnya pendidikan, akses kesehatan, dan hiburan, maupun kebutuhan tersier yang berkaitan dengan tujuan meningkatkan harga diri, contohnya perhiasan dan barang bermerek. Kebutuhan hidup manusia itu bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam. Nah, jika kebutuhan pangan meningkat, maka membutuhkan lahan pertanian atau perkebunan lebih banyak. Banyak daerah hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Peningkatan kebutuhan sandang akan memengaruhi permintaan dari industri tekstil. Hasil buangan dari industri berpotensi menjadi limbah yang mencemari lingkungan. Untuk kebutuhan papan, membutuhkan sumber daya alam berupa kayu, batu, pasir, dan barang tambang. Eksploitasi besar-besaran akan meninggalkan daerah tandus di bekas tempat penambangan anak-anak. Oke, berikutnya permasalahan lingkungan nih mengakibatkan penurunan mutu lingkungan ya. Nah, hal ini itu bisa berupa berkurangnya kualitas sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara. Tak hanya itu anak-anak, flora fauna serta habitatnya pun akan terancam punah. Bahkan keseimbangan alam yang ada di darat, laut maupun udara akan rusak anak-anak. Nah, permasalahan lingkungan yang terus merusak bumi itu bisa menjadi bencana. Selain dampak pada lingkungan, bencana akan berpengaruh terhadap perekonomian. Bencana mengakibatkan rusaknya sumber daya alam yang pada akhirnya akan menimbulkan kelangkaan sumber daya alam, misalnya bahan pangan. Nah, kelangkaan tersebut akan menimbulkan kenaikan harga dan menjadi masalah dalam perekonomian. Bencana juga merusak sumber daya manusia dan menimbulkan korban jiwa. Korban bencana akan terganggu kesehatannya karena luka ringan bahkan hingga meninggal. Mereka juga merasa ketakutan dan kehilangan harta benda anak-anak. Nah, masalah lingkungan terjadi karena peningkatan angka populasi manusia. Manusia itu membutuhkan berbagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari pangan, sandang, dan papan yang termasuk kebutuhan primer. Ada juga kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan tujuan menambah kebahagiaan hidup, misalnya pendidikan, akses kesehatan, dan hiburan, maupun kebutuhan tersier yang berkaitan dengan tujuan meningkatkan harga diri tadi ya, contohnya perhiasan dan barang bermerek. Kebutuhan hidup manusia itu bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam. Oke, mari mencari tahu, ada pertanyaan kita jawab. Masalah lingkungan itu contohnya udara penuh asap pembakaran dan berbau. Dampaknya itu contoh tidak nyaman untuk bernapas. Jika terlalu lama akan mengakibatkan sesak napas. Tempat terjadinya masalah itu contohnya terjadi di rumah ketika tetangga ada yang membakar sampah anak-anak. Berikutnya, kebutuhan manusia. Contohnya manusia itu kan membutuhkan kayu untuk membangun rumah ya. Dampak lingkungannya, manusia terus menebang kayu sehingga hutan menjadi gundul. Nah, tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak itu contohnya setiap pohon yang ditebang harus ada pohon yang ditanam dalam jumlah yang lebih banyak begitu. Nah, interaksi manusia dan lingkungan. Setiap hari anak-anak, manusia itu berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Interaksi tersebut memiliki dua sisi, yaitu interaksi positif dan interaksi negatif. Interaksi positif yang dihasilkan yaitu adanya konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya secara bijaksana agar menjamin ketersediaan sumber daya alam tersebut anak-anak. Kita itu membutuhkan air bersih, udara segar, makanan, dan energi untuk tetap hidup ya. Nah, untuk menjaga sumber daya alam tersebut tetap ada, kita perlu melakukan konservasi. Contohnya dengan menerapkan prinsip 3R atau menangkap ikan dengan alat penangkap ikan yang aman.
Nah, interaksi negatif antara lingkungan dan kebutuhan hidup manusia, misalnya pada penggunaan kayu yang tumbuh di hutan. Kayu banyak digunakan untuk kebutuhan papan, yaitu untuk membangun rumah atau membuat peralatan rumah tangga. Orang akan menebang pepohonan di hutan untuk mengambil dan memanfaatkan kayunya, namun dilakukan dengan membakar tanaman lain yang tidak digunakan sehingga terjadi kebakaran hutan. Hal tersebut menimbulkan interaksi negatif antara lingkungan dan kebutuhan hidup manusia, anak-anak. Mari refleksikan, kita jawab pertanyaan nomor 1 ya. Mengapa terjadi masalah lingkungan di bumi? Jawabannya, masalah lingkungan di bumi itu terjadi karena adanya interaksi negatif antara bumi dan manusia. Bisa juga karena aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah. Nah, dan lain sebagainya ya anak-anak. Kemudian nomor 2, apa penyebab masalah pada lingkungan? Jawabannya itu karena apa? Peningkatan populasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, nomor 3, bagaimana dampak kerusakan hutan dan laut bagi manusia? Jawabannya, dampak kerusakan hutan bagi manusia itu perubahan iklim dan pemanasan global. Siklus air akan terganggu, menyebabkan banjir, erosi tanah, dan longsor, mengakibatkan kekeringan, menurunnya kualitas oksigen. Kalau dampak kerusakan laut bagi manusia itu pencemaran akibat zat merkuri pada makanan laut, rusaknya terumbu karang, lalu populasi ikan menurun, dan manusia kekurangan sumber daya laut. Pertanyaan yang keempat ya, apa yang ingin kalian lakukan untuk memperbaiki bumi kita? Jawabannya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, mengurangi sampah, dan menghemat energi tentunya ya. Nah, pertanyaan yang kelima, bagaimana kalian mewujudkan keinginan tersebut? Jawabannya ya mulai dari sekarang ya, saya sedikit demi sedikit akan mengurangi penggunaan plastik ya tentunya. Ilmu apa yang perlu kalian pelajari untuk mewujudkan keinginan tersebut? Jawabannya bisa juga ya dengan ilmu lingkungan hidup. Oke anak-anak, salah satu aktivitas manusia yang merusak bumi yaitu deforestasi. Deforestasi itu bisa dikatakan sebagai penggundulan hutan anak-anak. Pohon ditebang secara besar-besaran untuk diambil kayunya. Selain itu bisa juga bertujuan untuk pembukaan lahan tanpa izin, misalnya pertanian atau perkebunan. Deforestasi itu menghancurkan banyak pohon anak-anak, padahal pohon itu berfungsi sebagai penghasil utama oksigen untuk bernafas. Nah, pohon juga yang menyeimbangkan jumlah oksigen dan karbon dioksida di udara. Jika pohon terus-menerus ditebang habis, jumlah oksigen di udara akan berkurang anak-anak ya. Nah, hutan itu berperan untuk melindungi dan menyimpan sumber air. Hutan dapat memurnikan air secara alami. Selain itu, hutan dapat mencegah terjadinya banjir saat terjadi hujan. Nah, tanpa hutan, sumber air akan sulit dan rawan terjadi banjir saat hujan anak-anak. Nah, hutan itu berperan untuk melindungi dan menyimpan sumber air. Hutan dapat memurnikan air secara alami. Selain itu anak-anak, hutan dapat mencegah terjadinya banjir saat terjadi hujan. Nah, tanpa hutan, sumber air akan sulit dan rawan terjadi banjir saat hujan anak-anak. Oke, deforestasi itu juga mengancam habitat tumbuhan dan binatang yang ada di dalamnya ya. Saat pohon ditebang, binatang akan kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal. Tanpa makanan dan tempat tinggal, binatang tidak bisa bertahan hidup anak-anak. Nah, apa yang sudah aku pelajari di sini, kita sudah belajar bahwa manusia itu melakukan interaksi dengan lingkungan di bumi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu interaksi negatif dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, misalnya berkurangnya sumber daya alam. Permasalahan lingkungan juga berdampak pada manusia, sehingga kita harus berperan untuk mencari solusi anak-anak. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya.
Nah, anak-anak jangan lupa ya untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika Bu Guru nanti upload video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menontonnya. Nah, nanti juga anak-anak juga bisa loh mengunduh file ini dengan cara nanti klik ya link yang ada di deskripsi. Bapak Ibu Guru juga bisa kok menggunakannya untuk media pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.